Yes, akhirnya Nislide yang mulus bisa dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan kali ini dilakukan oleh Jens Raven. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, dipencet, di followin gue, sikat. Ya, baru aja pertandingan antara Indonesia melawan Maldives atau Maladewa selesai dan berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan tim Indonesia U20. Keren kan, teman-teman? Gol-gol pemain Indonesia diciptakan oleh Aditya Warman pada menit ke-52, Vigo Dennis pada menit ke-54, serta Tony Firmansyah pada menit ke-57. Dan kemenangan Indonesia ditutup oleh Jens Raven dengan golnya pada menit ke-66. Dalam pertandingan ini, Jens Raven terpilih sebagai Player of the Match dengan satu golnya dan pergerakan-pergerakan yang luar biasanya, baik di depan sebagai seorang striker ataupun di sebelah kiri dan kanan sebagai seorang winger. Kemenangan ini juga membawa Indonesia sebagai pemuncak klasmen Grup F kualifikasi Piala Asia 2025 di atas Yaman dengan poin yang sama tapi selisih gol lebih banyak. Untuk pertandingan selanjutnya adalah pada hari Jumat tanggal 27 Indonesia akan menghadapi Timor Leste. Ya, walaupun kita menang telak 4-0 tapi permainan kita jauh dari memuaskan. Kreativitas serangan yang masih di babak pertama ya guys. Di lini tengah masih belum ada pengganti yang setara dengan Caviatur dan Welber Jardim. Jadi untuk transisinya terkadang lambat dan hanya mengandalkan crossing dari kedua winger kita. Jadi semoga aja kreativitas itu nanti muncul di pertandingan selanjutnya, yaitu melawan Timor Leste dan Yaman pada hari Jumat dan hari Minggu beberapa hari ke depan. Komentarnya guys, sikat! Main udah bertahan total, masih aja kalah telak. Minimal nyerang lah. Kasihan tuh kiper gua, nganggur nih. Sampai maju ke tengah kipernya. Lagian lu ikut turnamen ini, mending lu ikut turnamen bikin dia tuh. Lumayan, lawannya sedikit tapi ada pialanya. Missing Malaysia nih guys. Perjalanan skuad asuhan Indra Syafri tentu saja tidak berhenti di AFF saja. Target sesungguhnya adalah gimana caranya bisa menembus kualifikasi Piala Asia hingga akhirnya bisa bersaing merebut satu tiket Piala Dunia U20. Nah, Timnas Indonesia U20 baru saja memulai kiprahnya di ajang kualifikasi Piala Asia U20 melawan Maladewa di Stadion Madia Jakarta. Bertindak sebagai tuan rumah, Garuda Nusantara mengerahkan penampilan terbaiknya di laga perdana ini. Menghadapi Maladewa U20 yang merupakan tim tak diunggulkan di grup F, sebenarnya kedua tim mampu saling memberikan perlawanan yang cukup sengit. Sebelum berjumpa dengan Indonesia, pelatih timnas Maladewa U20 Ahmed Syakir sempat mengatakan ada tantangan berat yang harus dihadapi timnya. Apa tuh bro? Persiapan matang yang dilakoni pasukan Indra Syafri berbeda 180 derajat dengan persiapan Maladewa yang harus terganggu dengan ketersediaan pemainnya yang tak bisa ikut dalam kualifikasi Piala Asia U20 karena harus bersekolah. Karena hal ini, sang pelatih harus melakukan perombakan besar-besaran dalam skuadnya. Diketahui 10 pemain Maladewa yang berlaga di Piala SAFF U20 tak bisa berlaga di laga kali ini karena masih berstatus sebagai pelajar. Yes, timnas U20 kita menang telak 4-0 sama Maladewa cuy. Seperti yang udah diperkirakan hampir semua fans timnas. Indonesia bakal menang mudah di grup ini. Yang pertama, kita kali ini ngelawan Maladewa dan bisa dibantai abis 4-0 cuy. Ya walaupun kita baru bisa nyetak gol itu di babak kedua. Dari keempat gol tadi masing-masing diciptakan oleh Aditya di menit ke-52, terus Vigo di menit ke-54, kemudian Tony di menit ke-57, dan gol yang terakhir ditutup oleh Jens Raven di menit ke-65. Permainan yang memukau oleh Jens Raven ini juga yang ngebuat dirinya jadi player of the match di laga ini. Dengan hasil 4-0 ini, ngebawa timnas Indonesia bertengger di posisi 1 dengan 3 poin, yang mana poinnya sama dengan Yaman, yaitu sama-sama 3 poin, tapi beda selisih gol, beda 2 gol aja cuy. Jujur gue bangga dengan hasil 4-0 yang udah diraih timnas Indonesia U20 ini, tapi gue masih ngerasa kurang puas gitu. Karena jujur ya cuy, gue tuh nggak nonton tadi full. Gue cuma nonton di babak pertama dan itu ngebuat gue ngantuk. Kata gue mending gue tidur ya. Bangun-bangun siap-siap buat nonton match Hilgers lawan MU di Europa League ya kan. Sumpah sepanjang babak pertama isinya cuma bola-bola panjang, long ball semua. Crossing, kreativitas mati. Ini kelihatan banget karena Welber Jardim sama Caviatur nggak main. Terlepas karena nggak diizininnya Welber Jardim buat gabung timnas U20,
karena jadwalnya Sao Paulo yang lagi padat. Semoga Welbergerdim selalu dapat tempat di tim juniornya Sao Paulo. Siapa tahu ya kan, dalam waktu dekat dia promosi ke tim utama. Tapi dengan hasil ini ya emang gak ada yang heran. Walaupun tanpa Caviatur dan Welbergerdim, Indonesia pasti bakal tetap menang kok. Secara kita satu grup dengan negara-negara yang tidak diunggulkan gitu. Dan timnas kita itu lagi naik-naiknya. Gua percaya kok sama Coach Sapri kalau dia bakal bisa bawa timnas kita lolos Piala Asia U20. Selanjutnya kita bakalan lawan Timor Leste sama Yaman. Entah kenapa gue selalu yakin, walaupun permainan dari Coach Sapri ini nggak bagus-bagus banget, tapi hokinya tuh gede cuy. Termasuk kita dapat satu grup dengan tim-tim ini. Menurut gue itu emang hokinya si Coach Sapri aja gitu. Ya semoga permainan timnas U20 kita makin meningkat lah. Dan kita bisa babat abis tim-tim di grup ini. Terus lolos Piala Asia U20. Pokoknya dukung terus timnas kita. Entah siapapun pelatihnya. Mau Pak Arianto, mau Coach Sapri atau STY, dukung aja. Kalau emang menang, puji. Kalau emang mainnya kurang bagus, ya dikritik. Udah gitu aja. Yang belum follow, silahkan follow ya. Thank you. Salam olahraga teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini, sebelum saya merespon atau mereaksi beberapa video yang sudah saya tampilkan tadi, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman, jika ingin membeli baju timnas, silahkan klik, ada link saya simpan di video ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Memang kehadiran Jens Raven ini, Jens Raven sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Shafri. Ini sangat nampak jelas bagaimana ketika pada pertandingan semalam Jens Raven ya berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen ini. Ya, artinya memang pilihan dari Coach Sintayong untuk Jens Raven ini tidak sia-sia ya. Saya melihat bagaimana permainan timnas Indonesia mulai dari babak pertama yang ya rasa-rasanya kita pengen tidur ya saat nonton, tapi kita masih dibuat terhibur oleh aksi-aksi dari Jens Raven. Bagaimana dia menahan bola, menggiring bola, memberikan umpan-umpan kepada temannya. Ya walaupun pada babak pertama tidak ada gol yang tercipta, tapi setelah babak kedua benar-benar anak-anak asuh dari Coach Indra Shafri ini bermain menggila, ya sangat-sangat menggila. Bahkan mulai menit ke-56 sampai ke berapa itu mereka mencetak golnya sangat cepat sekali. Tentu gol-gol yang diciptakan ini tidak terlepas dari aksi yang ditunjukkan oleh Jens Raven. Dan tentunya dia pada akhirnya menutup ya gol dari timnas Indonesia dengan gol yang menurut saya sangat aneh dan lucu ya. Tanpa ada pergerakan sedikit pun. Hanya angkat kaki, kemudian seolah-olah bola itu datang saja ke dia. Ya mungkin ini karena apa ya, orang bilang kalau kita berbuat baik dengan orang lain, pasti kita akan mendapatkan sebuah hal yang positif. Hasilnya ya, sudah kita lihat bersama-sama. Ketika dia sering memberikan umpan-umpan kepada temannya, dia tidak bermain egois. Dengan sendirinya bola itu datang ke dia guys. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada para pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang. Kita melihat bagaimana Maladewa bermain sangat bertahan di babak pertama. Sampai-sampai kiper timnas Indonesia maju sampai ke tengah. Ya mungkin ini ingin meniru aksinya Martin Paes ketika melawan timnas Australia kali ya. Ya teman-teman, kita doakan saja semoga timnas Indonesia U20 asuhan Coach Indra Shafri bisa lolos ke Piala Asia. Karena di kualifikasi kali ini tidak ada yang namanya yang lolos itu juara grup dan runner up ya. Tapi hanya juara grup yang bisa lolos. Untuk runner up itu hanya pilih runner up terbaik. Jadi kalau melihat grup-grup yang ada ini, tim yang ada dalam grup ini di grup F, ada Indonesia, Yaman, Timur Leste, dan Maladewa.
rasa-rasanya akan mudah ya bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Asia. Berani maju sampai ke depan. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Maladewa pada laga pertama mereka di kualifikasi Piala Asia U20 dengan skor yang tidak tanggung-tanggung 4-0. 4-0. Emang dah tim besutan the GOAT, one and only Indra Sapri. Panasnya selalu di babak kedua nih ya. Ya, babak pertama gimana ya? Permainannya ya monoton banget. Ya, tapi betul. Emang masih bermainnya benar-benar full sayap banget ya. Di babak pertama ini benar-benar kita ngerasa kayak ini kayaknya Maladewa bisa ngalahin Argentina kali ya. Babak pertama benar-benar nggak berkembang permainannya, gitu-gitu aja. Aduh, parah nih. Banyak yang bahkan ngantuk nontonnya ya. Tapi intinya ya gue nggak kaget lawan Maladewa, emang udah selayaknya dan sewajibnya seharusnya menang bahkan ngebantai. Ya udah nggak apa-apa, ini kita syukuri aja, kita doain aja bisa lebih baik lagi. Intinya selamat buat hasil yang diraih hari ini. BTW ini Kamboja menang loh lawan Bahrain 0-1. Ini tim mudanya Kamboja yang jago apa tim mudanya Bahrain yang caur nih? Tanggal 10 giliran kita ya menang lawan Bahrain nanti. Oke guys, gimana komentar kalian mengenai laga tadi dan apa yang kira-kira harus diperbaiki? BTW nih Jens Raven main di sayap gacor juga loh ya. Aduh, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go. Ya, ini adalah detik-detik golnya Jens Raven ya. Teman-teman perhatikan. Ya. Santai kan? Ya memang penempatan posisi dari seorang striker ini kadang-kadang di luar dari nalar kita ya. Ngapain dia berdiri di situ? Seolah-olah dia tahu nanti bola itu akan datang ke dia. Ini keren ya teman-teman. Dia layak jadi pemain terbaik. Jens Raven. Mantap, 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 mantap. Ya, pada laga selanjutnya timnas kita akan bertemu dengan Timur Leste ya, tanggal 27. Artinya mereka cuman istirahat 1 hari. Wow. Main 25, 26 istirahat, 27 main lagi. Ya, mudah-mudahan saja dengan waktu istirahat yang sangat mepet ini tidak membuat para pemain kita kelelahan ya. Karena kalau kita melihat bagaimana pola permain dari para pemain-pemain kita ini terlalu banyak berlari. Ya, terlalu banyak berlari sehingga ketika kita melihat permainan timnas kita pada babak pertama mulai masuk ke menit-menit 30-40-an sudah mulai pada capek, atau mungkin karena ada hujan kali ya. Teman-teman, komentar teman-teman terkait dengan hasil timnas Indonesia versus Maladewa 4-0 bagaimana? Apakah menurut teman-teman Jens Raven ini layak menjadi pemain terbaik? Silakan komen ya.